Pemirsa, Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku, yang mengangkat tema tentang membangun Indonesia dengan Al-Quran. Ketahuilah bahwa ketika orang telah berkomunikasi, telah menjalin hubungan yang sangat akrab dengan Al-Quran, maka dia mampu mencapai pada level bersyukur. Insya Allah, itulah yang akan dijelaskan oleh guru kita, Ustadz Yusuf Mansur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, pegang tasbihnya. Pegang tasbihnya. Yang nggak bawa tasbih, lebih bagus memang pakai tangan. Kita baca dulu salawat 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alih. Bisa? Ya, 100 kali ya. Kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan doa dari semua yang hadir maupun doa yang ikut tayangan ini di kemudian harinya yang diawali dengan berselawat, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Sebelumnya saya mau bercerita sedikit. Ada orang yang punya hutang. Hutangnya 500 dinar. Berapa hutangnya? Iya, nyambung. Berapa hutangnya, Bu? Tuh, 300 katanya. Ngurang-ngurangin aja. 500 dinar. Punya utang 500 dinar, alhamdulillah dia nggak kebayar. Saudara mungkin bekernyit, kok alhamdulillah gitu ya. Saudara kan maunya Hollywood terus. Punya hajat kecapek, punya masalah selesai. Padahal harusnya tidak tercapai itu banyak pelajaran. Tidak selesai itu akan menguatkan. Kalau langsung selesai belum tentu kuat. Coba tangannya, mana tangannya? Tangan ke atas tangan. Gini. Mau minta apa ente? Ayo, tangannya mana tangannya? Kepompong. Karena kita kasihan ama ulet di dalamnya. Kita ambil gunting. Kita potong yang kanan. Tas. Kita potong yang kiri. Tas. Nih ulet jadi kupu-kupu nggak? Nggak jadi. Ustaz, bantulah saya. Saya udah mau diusir, Ustaz. Bagus tuh diusir. Ustaz gila. Gua dibilang gila sama dia. Ustaz tega. Si. Lalu sisi kemanusiaan saudara tersentuh. Sisi kemanusiaan saudara kemudian terketuk. Buat ente suka begitu nggak? Ente bakal kuat, dianya nggak jadi apa-apa. Entenya bakal tambah kaya, sedekah. Dianya nanti bulan depan, Ustaz, nggak bayar lagi, gitu. Nggak jadi apa-apa. Maka ketika saudara punya problem, punya masalah, saya alhamdulillah. Allah sesungguhnya lagi memperkuat saudara. Buktinya, orang yang kemudian punya hutang ini, kenapa kita katakan alhamdulillah? Karena kelak dia menjadi pelajaran buat kita semua. Saudara, cari Allah saja. Begitu kemudian mau diusir dari kontrakan, cari Allah saja. Lalu dengan terhormat, menjadi orang yang mulia, mengucapkan terima kasih, sudah pernah dikasih tumpangan. Jangan marah-marah. Awas lo ya, gue beli kontrakan lo, awas lo. Gue gak redo loh, maki-maki gue gak redo. Padahal dia emang belum bayar 2 tahun. Gimana ceritanya? Ya jadilah orang yang kemudian punya kemuliaan, punya kehormatan. Terima. Anda itu Islam, Muslim. Apa sih Islam? Accepting, menerima. Oke, siap. Bismillah saya terima. Bismillah saya terima. Luar dengan terhormat, pahit getir lalui, nanti besok air mata saudara menjadi air mata kenangan dan akan jadi pelajaran buat semua orang. Tahu nggak dulu, ketika saya kemudian keluar dari kontrakan, begitulah saudara nanti bercerita, tapi sudah menjadi kupu-kupu yang cantik. Orang ini punya hutang 500 dinar. Alhamdulillah, orang ini tidak kebayar. Ikutin saya. If we grateful, Allah will give us more.
Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahin nikmat itu buat kita. Satu malam tersisa, saudara besok akan diusir dari kontrakan. Satu malam itu syukuri. Syukuri. Ya Allah, saya akan berpisah dari rumah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan khatamkan juz 30 di rumah ini. Berikut artinya. Lalu tembok yang selama ini tidak pernah mendengar saudara mengaji, pintu, jendela, lantai, ubin, genteng, ethernet, kipas angin, semua makhluk Allah di dalam rumah itu tidak pernah mendengar saudara mengaji dari hati saudara. Malam hari itu mereka mendengar dari hatinya, dengan hatinya, dari hatinya si kontraktor sama hatinya si tembok, lantai, ethernet. Ngaji malam itu, saudara syukuri. Malam ini harus jadi the best night. Ngaji dia tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Kita bacanya pakai hati. Allah will tell you something. Kalau Anda, saya, kita semua baca Quran pakai hati, Al-Quran will tell you something. Dalam kasus ini, amma yatasaalunnya membuat Anda istighfar. Astagfirullah. Iya. Kenapa saya bertanya-tanya tentang takdir? Kenapa saya bertanya-tanya tentang nasib saya? Amma yatasaalun, bukan anin nabail azim pada edisi malam itu, tapi istighfar kemudian kita. Ya Allah, kenapa saya selalu bertanya, kenapa duit saya diambil orang? Kenapa saya bertemu dengan dia? Kenapa saya harus kemudian bisnis itu? Aduh ya Allah, kenapa saya jadi mata? Amma yatasaalun, tiba-tiba Allah menyapa saudara semua. Kenapa? Karena hati Anda sudah bersyukur. Ada kemarin saya di Bandung, subhanallah, saya mengaji dari seorang remaja yang baca Qur'annya juga enggak terlalu pandai. Saya berbicara dengan satu pemuda yang bacaan Qur'annya tidak terlalu bagus. Tapi dia menangis di hadapan saya ketika dia bilang, Ustadz, saya bersedekah, ngikutin kemudian semua ceramahnya Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, susah hidup saya. Allah kemudian memberi saya banyak cobaan, tapi saya tidak meninggalkan Ustadz, kata dia. Saya terus mencari lagi rekaman-rekaman tausiah Ustadz. Saya penasaran, sampai mana sini? Kenapa orang lain berhasil? Saya tidak berhasil. Ustadz, saya cari terus ceramah Ustadz. Ustadz, sampai sekarang saya belum berhasil. Tapi Ustadz, Allah bimbing saya membaca Al-Quran. Allah sampaikan saya kepada surah Ad-Duha. Malam hari itu kok saya pengen baca Ad-Duha terus. Saya sholat pakai Ad-Duha, saya sunnah pakai Ad-Duha. Selesai sholat saya baca Ad-Duha, sampai pagi lagi saya baca Ad-Duha. Saya penasaran ada apa dengan Ad-Duha. Allah will tell you something. If your heart open, jika kemudian hati Anda terbuka, Allah will come in. Allah bakal masuk, come in your heart, bakal datang masuk into your heart, sampai ke hati Anda. Al-Quran will come. Allah will come. Allah will tell you something. Al-Quran will tell you something. Like him, seperti dia. Sorry, ini buat TV, bahasa Inggrisnya benar. Yang di TV ini, bahasa Inggrisnya serada benar. Nggak pakai suflis. Apa kata beliau? Saya ngaji Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Dilihat artinya. Walaini idza saja. Apa dia bilang? Dengan air matanya beliau bilang, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak mungkin meninggalkanmu. Oh iya benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu karena bersyukur. Karena bersyukur. Saudara keluar dari tempat kerjaan saudara,
Sulit buat saudara bersyukur. Apalagi saudara difitnah, dijatuhkan sama orang, sulit buat bersyukur. Maka berdoalah supaya kemudian kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Allahumma ja'alna minasyakirin. Amin. Begitu kita bisa bersyukur, iya ya. Saya udah sempat kerja, saya punya pengalaman banyak. Saya akhirnya dari nggak ngerti jadi ngerti. Apa salahnya saya mencari pekerjaan yang lebih baik? Toh saya sudah punya pengalaman. Selesai, adem. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku, yang mengangkat tema tentang membangun Indonesia dengan Al-Quran. Kita akan saksikan pada jabaran yang berikut yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Ketika orang telah bersandar kepada Al-Quran, maka orang ini adalah menjadi pribadi yang total berserah diri kepada Allah. Kita akan lihat bagaimanakah seorang yang terbebani dengan utang yang sangat besar sekali mampu diselesaikan dengan bantuan Allah. Selamat mengikuti. Orang ini punya utang 500 dinar. Alhamdulillah tidak kebayar. Disamperin lah sama orang kaya. Orang kaya bilang sama si miskin, kamu saya bawa ke hakim. Dibawalah ke si hakim. Sampai hakim, ditanyalah si orang miskin ini, kamu betul tidak punya duit? Enggak ada. Wallahi ma'in di syai'. Ini kisah zaman dulu. Demi Allah saya tidak punya sesuatu. Ada barang begitu yang bisa kamu tukar dengan hutang kamu? Wallahi ma'in di syai'. Demi Allah saya tidak punya apa-apa. Ya sudah, kata si hakim. Kalau tidak punya apa-apa, kamu harus masuk penjara. Nerima nih si orang miskin ini, nerima. Ya sudah, memang saya tidak bisa bayar. Gak apa-apa deh, saya di penjara. Tapi dia minta sama hakim, tolong izinkan saya pamit sebentar sama istri saya. Besok saya akan kemari lagi. Kata hakim, gak bisa. Palu sudah diketuk, kamu tinggal masuk. Nanti kami akan memberitahu istri kamu. Jangan Pak Hakim, tolong izinkan saya. Saya pengen ketemu pamit sama istri saya. Hakim nanya, kamu gak punya apa-apa. Siapa yang bakal menjaminmu bahwa kamu itu besok akan kembali lagi ke sini? Mudah-mudahan cerita ini cukup untuk konsumsi TV One. Insya Allah. Jadi yang dapat barokah bukan cuma semua yang ada di Masjid Istiqlal, yang setiap hari Ahad keempat kita semua berkumpul di sini. Saya pun mengundang teman-teman pemirsa TV One di seluruh tanah air. Kang, sini datang. Sini datang. Nikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala. Berupa nasihat-nasihat dari Allah, dari Quran, dari Rasulnya. Alhamdulillah. Siapa tahu kesorot sama TV One gini-gini dada. Di Istiqlal. Makanya jangan ada yang tidur. Nyender di tembok kalau kata AA tadi. Amiruddin ya, Ustaz Haji Amiruddin. Pemirsa yang dirahmati Allah, si hakim bertanya kepada si orang miskin ini, siapa yang bakal menjamin kamu bahwa kamu besok akan benar-benar kembali? Dia bilang nggak ada, nggak punya. Ada di sini yang sedang bersedih, ada. Ada di sini yang sedang gelisah, ada. Insya Allah, Allah Maha Kaya, betul nggak? Kalau satu Indonesia berselawat, insya Allah, besok kita akan ngutangin Amerika, kita yang akan ngutangin Singapura, kita yang akan ngutangin Malaysia, kita akan beri cuma-cuma Afghanistan, Pakistan, Syria, Palestina, bagi, itu udah kebanyakan duit. Gara-gara kita kurang salawatnya, kita kurang syukurnya, banyak dosanya, banyak maksiatnya. Insya Allah kita perbaiki semuanya, amin, amin, insya Allah, insya Allah. Salawat memang bukan satu-satunya, tapi kita lihat nih kisah ini. Merenung si orang miskin ini, kemudian dia bilang sama hakim, hakim, ada yang bisa menjamin saya, gitu. Hakim nanya, siapa? Aku menjaminkan Rasulullah.
Aku menjaminkan Nabi Allah. Si orang kaya bingung, hakim juga bingung. Siapa dia? Nyebut-nyebut nama Rasul. Lagian Rasul sudah meninggal, Rasul sudah wafat. Dan kalau mau dijaminkan, apa yang mau dijaminkan? Wahai hakim, wahai orang kaya, saya menjaminkan Nabi Allah, saya menjaminkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hakim bertanya, dengan cara apa kamu menjaminkan Nabi? Begini ya hakim, kalau besok saya tidak kembali, fashhad, saksikanlah, waqul, dan katakanlah, annani lastu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya aku bukan lagi umatnya Nabi. Oh, apa maksudmu? Kalau aku tidak bisa bayar, maka aku bersaksi, dan silakan saksikan, annani lastu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah tidak lagi menjadi umatnya Nabi. Akhirnya karena dia menyebut nama Nabi dan besok pasti akan kembali karena dia menyebut nama Nabi, insya Allah orang ini betul. Dan si hakim pun adalah orang yang saleh. Orang kaya ini juga ada sedikit kesalehannya. Lalu kemudian dipersilakan berangkat pulang, kembali ke rumahnya. Besok kamu jangan mempermalukan nama Nabi, kamu jangan mempermalukan nama Rasul. Pulanglah orang ini ke rumahnya. Istrinya bingung, bercampur bahagia karena sang suami pulang. Padahal yang diketahui sama istrinya, si suami sepertinya insya Allah tidak akan pulang lagi. Pulang si suami dan bercerita, abang bisa pulang alhamdulillah. Ada yang bayarkankah utang abang? Kata si istri, enggak, abang cuma pamit buat izin. Nanti besok abang harus kembali lagi untuk menyerahkan diri di penjara. Dengan cara apa abang diperbolehkan pulang? Apakah abang ada jaminan? Apakah ada yang membayar jaminan atas abang? Tidak. Aku menyebut nama Nabi, aku menyebut nama Rasul. Si istri terbelalak. Lalu seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam hatinya dan pikirannya, si istri bilang, wahai suamiku, jika engkau sekali doang menyebut nama Rasul dan engkau diberikan satu malam, bagaimana kalau kemudian kita habiskan malam ini dengan bersalawat kepada Allah, supaya Allah kirimkan kepada Rasulnya. Mudah-mudahan setiap malam kita dikasih kebebasan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi, panggil dengan hati Anda, sebut dengan hati Anda. Salam alaika, salawatullah alaika, ya habibi ya mumajjad, qafiqaini hamduka safil mubarrad, wirduna yauman nusyuri. Allah ya Nabi. Panggil dengan hati Anda, sebut dengan hati Anda. Di dalam salawat ada nama Allah dan nama kekasihnya Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sebut dulu nama Allah, kemudian kita sebut dengan nama Nabi-Nya. Salawatullah alaika. Si suami dan istri ini kemudian duduk. Dia berselawat menyebut nama Allah dan kekasihnya dalam satu kalimat yang sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sampai datang waktu subuh. Sebelum datang waktu subuh, tertidur orang ini. Waja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamih. Kemudian datanglah Rasulullah Muhammad ke dalam mimpinya orang ini. Siapa di sini yang belum pernah didatangi Rasulullah di dalam mimpinya? Yang tinggi, biar Allah melihat kita. Siapa di antara pemirsa TV One yang belum pernah didatangi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi?
Barangkali salawat kita kurang, atau kita berselawat tanpa hati kita. Mungkin kita tidak didatangi sama Rasulullah di dalam mimpi-mimpi kita, salah satunya kita kurang berselawat, atau salawat kita kurang benar. Orang ini Pak, baru 1 kali salawat. 1 malam Rasulullah datang ke dalam mimpinya orang ini dan bertanya, wahai fulan, wahai umatku, berapa hutangmu? Allah yang nanya Rasul, bos. Orang ini bingung ngelihat di depan dia ada Rasulullah. Dari mana tahunya di depan itu Rasulullah? Sudahlah, ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Berapa hutangmu? Disampaikanlah sama orang miskin ini 500 dinar. Baik, kata Rasulullah. Baik. Idhab anta sabahan ilal malik. Pergi kamu nanti besok pagi kepada raja. Kepada raja. Kira-kira kepada wali kota, gubernur atau presiden. Pergi, idhab anta ilal malik sabahan. Pergi kamu nanti kepada raja di pagi hari. Waqul, dan katakan kepada raja, ya Malik, saddid daini. Wahai raja, tolong bayarkan hutangku. Wih, merinding nih seorang miskin. Ya Rasulullah, mana? Siapakah saya? 5, bagaimana mungkin saya kemudian bisa mengatakan kepada raja, ya Malik, saddid daini? Tapi Rasulullah bilang, amarakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memerintahkan agar Anda bayarkan hutang saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngeri, Pak. Jangan coba-coba mengatakan ini kalau Anda pembohong. La'natullah alaihi. Orang ini benar nih kata Rasul. Tapi kemudian orang ini tetap merinding. Apa kata dia? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Bagaimana mungkin raja itu akan percaya dengan berita yang kau bawa, bahwa engkau menyuruh raja membayarkan hutangku? Rasulullah bilang, akan aku beri kepada kamu alamatani. Aku akan beri kepada kamu 2 tanda. Apa tanda yang pertama? Katakan kepada sang raja, bukankah engkau setiap malam berselawat kepadaku 1000 selawat setiap malam? Woi, raja nih, salawatnya berapa? 1000. Ente ibu RT, ente Pak RW, hah? Ente aneh siapa kita? Bukan raja. Salawatnya berapa menjelang tidur? 1 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu. Raja setiap malam 1000 kali. Rasulullah bilang kepada orang miskin, rahasia amal sang raja yang tidak diketahui dayang-dayangnya, yang tidak diketahui pengawal-pengawalnya, yang tidak diketahui anak keturunannya. 1000 selawat hanya untuk Rasulullah, dan Rasulullah yang tahu bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Maka Rasulullah bilang, sampaikan bahwa engkau tahu beliau mengirimkan selawat 1000 selawat kepadaku setiap malam. Alamat yang kedua, tapi orang itu semalam ngirim salawatnya kurang. Dan bilang kepada dia, kekurangan salawat yang kamu tiap malam kirimkan sudah dianggap lunas dengan salawatmu. Jadi salawat seorang miskin ini menutup kemudian salawatnya si raja yang kurang. Berangkatlah besok paginya menuju sang raja dan disampaikanlah dialog ini. Raja senang, raja melompat-lompat, raja bahagia. Betulkah Rasulullah mengatakan itu, bahwa aku ini berselawat setiap malam 1000 kali? Betul. Allah, dia bilang, berarti Rasulullah menerima salawatku. Menerima. Rasul yang ngomong, berarti Rasulullah mendengar salawatku. Saya merinding. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita nggak tahu loh salawat kita diterima apa enggak sama Rasul. Tapi kalau kemudian Rasulullah datang kepada mimpi kita, ya fulan, terima kasih ya sudah berselawat kepadaku. Saking senangnya sang raja, apa kata raja? Berapa hutangmu yang aku harus bayar berdasarkan perintah Rasulullah? 500 dinar wahai raja. Raja kemudian memberi 500 dinar itu. Ini buat bayar hutangmu. Ceder 500. Kemudian raja mengambil 1 kantong lagi berisi 2.500 dinar. Apa kata sang raja? 2.500 dinar ini untuk hadiah bagimu. Ceder. 3.000 dinar dia bawa. Terkejutlah si orang miskin ini. Allah karim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia berselawat 1 malam, besok mendapat 3.000 dinar. Berangkatlah dia kemudian ke hakim. Berangkatlah dia ke hakim, ke qadhi.
Dia mau bayarkan hutang dia 500 dinar ini dan 2.500 dia mau bawa pulang kepada istrinya. Sampai hakim memeluk dia seperti orang ini kekasihnya. Apa kata hakim? Ya akhi, wahai saudaraku, anta sababun li annani ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manami. Wahai saudaraku, terima kasih engkau sudah menjadi sebab aku bisa bertemu tadi malam bersama Rasul. Orang miskin ini bingung. Hakim, engkau didatangin Rasul? Nah, betul, saya didatangi Rasul. Rasul menegurku, kenapa ada orang miskin bukan kau bayarkan hutangnya malah kau masukkan ke penjara? Bayarkan hutang si orang miskin itu, nanti aku akan jadi syafi'an wa syafi'an. Syafi'an wa syahidan laka yaumal qiyamah. Wahai hakim, kalau engkau bayarkan hutang si orang miskin itu, nanti aku akan menjadi penolongmu dan saksimu di hari kiamat nanti. Hakim ini bangun, lalu dia bilang, besok akan saya bayarkan hutangnya seorang miskin itu. Jadi pagi-pagi itu dirindui sama si hakim, kapan ini orang miskin ini datang? Begitu datang udah nggak sabar lagi dia peluk, karena dia pengen Rasulullah menjadi penebus dia punya dosa dan menjadi penolong dia punya dosa. Apa kata si hakim? Ya akhi, ini 500 dinar sudah kusiapkan untukmu. Nanti orang kaya itu datang, bagi duit 500 dinar ini untuknya. Nggak lama orang kaya itu datang. Wajah al-ghaniyu. Datanglah kemudian seorang kaya. Begitu seorang kaya datang, dia peluk lagi seorang miskin. Dia ciumin orang miskin ini. Maaf, saya sudah membuat kamu kemarin bersedih. Maaf, kemarin sudah saya pisahkan kamu dengan istrimu. Rasulullah datang semalam menegurku di dalam mimpiku. Bingunglah hakim ini dan bingunglah juga si orang miskin ini. Ya Allah, Rasulullah datang ke mimpimu? Naam, betul. Rasulullah bilang kepadaku, kenapa tidak engkau bebaskan saja hutang orang kaya itu? Nanti kalau engkau bebaskan hutang si orang kaya itu, aku yang akan membebaskan kamu dari segala hisab. Orang kaya ini kemudian bangun dan berjanji kepada Rasulullah, disaksikan sama Allah as-syahid, besok aku akan bebaskan hutangnya. Lalu kemudian seorang kaya ini bilang, Fulan, aku sudah bebaskan hutangmu, kamu tidak perlu bayar apa-apa lagi 500 dinar, tidak perlu. Dan ini 500 dinar untukmu. Ceder. Satu malam salawat menghasilkan kemudian 4.000 dinar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah pemirsa, TV One kita akan ketemu lagi di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah kekuatan daripada salawat. Ternyata kita mesti mengukur diri kita. Selama ini kita yang menyatakan diri cinta kepada Rasulullah. Pertanyakan kembali, sebanyak apa salawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Baik pemirsa, pada segmentasi selanjutnya kami persilakan Anda untuk membuka Al-Quran di surah An-Nur ayat 63 yang insya Allah Ustadz Yusuf Mansur akan mentadaburnya untuk kita bersama. Tetaplah bersama Damai Indonesia. Coba buka surah An-Nur, surah terakhir, halaman terakhir, surah An-Nur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ayat ke-63. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Jangan kalian panggil Rasul seperti kamu memanggil teman-teman kamu. Din, Salahuddin, Mat, Fatimah gitu. Kita manggil Jokowi gitu, Jokowi. Sedangkan dia presiden itu, ya kayaknya kurang hormat juga kita gitu. Pak Presiden yang muliakan Allah gitu kan.
Jangan begitu loh manggil Ustaz Yusuf yang ganteng apa kabar gitu. Ya elah, mau nggak redo amat sih. Ente panggil aja emak ente pakai namanya, nama emak ente Nunung. Coba deh. Nunung, lu manggil gue nama Nunung aja loh. Gua nggak pergi jajan loh. Nggak apa-apa Nung. Waduh. Subhanallah. Nggak boleh gitu. Kita manggil istri aja, masya Allah ya nggak. Manggil istri siapa coba? Kampret. Bikinin kopi gue lah. Manggil suami bagaimana? Harus manggil dengan yang lebih baik. Apalagi manggil Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau yang singkatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alih. Wa alih. Bisa? Wa alih. Bismillah. Silakan kita baca 100 kali dengan hati kita. Silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alih. Ayo angkat suaranya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alih. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله. 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 Keluarin suaranya seperti itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Jam 2 pagi saya akhirnya dikembalikan. Jadi muter-muter Jakarta aja ketika saya kemudian ada di mobil tentara, di mobil polisi itu. Saya muter-muter Jakarta nggak keruan. Jam 12-an, jam 1 pada nanya sama saya, lapar nggak? Ya lapar lah Pak, Bapak kan namu dari habis Isya. Terus bawa saya jam 11, belum makan kita. Kita pesan nasi goreng, subhanallah. Allah menjamu saya nasi goreng. Saya makan di situ nasi goreng. Terus saya bilang, telurnya dipisah ya? Iya, telur dipisah. Subhanallah. Gile. Bos, kalau ngeliat orang salah, lihatlah dengan mata Allah Subhanahu wa taala. Oke? Kalau ngeliat ada orang gak benar, lihatlah dengan mata Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di balik orang salah ini kelak akan ada manfaat buat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan belagu jadi orang. Apaan tuh? Jangan. No, jangan. Kita juga nggak tahu kesalahannya apa dia. Secara fisik, bila ada orang kemudian digebukin sama orang sekampung, apa iya dia pasti salah? Saya tanya, bila secara fisik ada orang digebukin orang sekampung, apa betul dia itu pasti salah? Belum tentu. Saya ajarin saudara doa yang hebat sekali. Insya Allah doa ini hebat sekali. Ayo angkat tangannya, ikutin saya. Unzurna ya Allah. Unzurna ya Allah bi'ainir ridha, bi'ainir ridha, bi'ainir ridha. Lihatlah kami ya Allah dengan mata ridha-Mu. Satu lagi. Unzurna ya Allah bi'ainir rahmah. Lihatlah kami ya Allah dengan mata rahmat-Mu, Allah.
Semalam, kemarin malam. Iya semalam, kemarin lusa. Kiai Hasan Sahal, pimpinan Gontor, Allah panjangkan umur beliau-beliau, masih tahu saya gitu. Kalau ada orang sakit, jangan diomelin, tapi diobatin. Subhanallah. Iya benar. Allah. Iya. Ayo coba ikutin saya. Kalau ada orang sakit, diobatin, jangan diomelin. Bisa dipahami nggak kalimat ini? Nanti ada orang-orang yang punya salah, ada yang berzina, ada yang mabuk, ada orang nanti LGBT, dia lesbian, dia gay. Apa sikap kita kemudian? Kita marah-marah sama dia, ambil dia, nanti diambil orang lain, makin dalam. Ambil dia, nanti makin dalam. Pemirsa yang dirahmati Allah, bukankah kita sering mendengar sebuah ayat yang mana Allah menyatakan diri, Allah dan para malaikat bersalawat kepada para nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada para nabi atau Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baik salawat. Disinilah pentingnya kita untuk tidak pernah lupa mengisi setiap detak jantung kita dengan bersalawat kepada Rasulullah. Karena semakin banyak bersalawat kepada Rasulullah, maka justru itulah kunci ketika Rasulullah kelak akan mengenal wajah-wajah kita, wajah-wajah yang sering bersalawat kepada Rasulullah SAW. Insya Allah kita termasuk di antaranya. Demikian pemirsa Damai Nusaku untuk kesempatan kali ini. Akhirnya saya Agung Izulhaq mewakili kerabat kerja Damai Nusaku dan pendukung acara ini, Sarung Warimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang sudah menulis, yang bisa menceritakan apa yang ditulis. Ada apa keajaiban yang dialami oleh Halimatus Sa'diyah tatkala beliau menyusui Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PR yang diberikan oleh Ustadz Yusuf Mansur, banyak pelajaran yang saya dapatkan. Ketika saat itu adalah di mana Bani Sa'ad mengalami musim paceklik. Semua orang mengalami kekeringan, kekurangan, sandang pangan, segala macamnya. Kemudian Halimatus Sa'diyah datang untuk mencari, menawarkan jasa pansusuannya. Kemudian ibu-ibu Bani Sa'ad semua menolak Rasulullah SAW karena Rasulullah anak yatim, tidak mempunyai orang tua atau ayah yang bisa membayarkan jasa susu. Tetapi Halimatus Sa'diyah mengambil Rasulullah untuk disusui. Dan di saat itu banyak keajaiban yang terjadi. Awalnya Halimah Sa'diyah itu tidak mempunyai susu yang cukup untuk anaknya. Tetapi setelah diambil Rasulullah, ternyata tidak hanya mencukupi untuk anaknya, tapi Rasulullah pun merasa cukup dan merasa kenyang. Banyak sekali yang terjadi. Untanya yang tadinya kering keronta tidak mempunyai susu, dan ternyata subhanallah setelah Halimah Sa'diyah itu menyusui Rasul, ternyata unta itu menjadi susunya penuh kembali, sehingga Halimah Sa'diyah dan suaminya bisa meminum susu unta tersebut sehingga kenyang. Dan pada saat Halimah Sa'diyah kembali ke Bani Sa'ad, wow, yang kemarin ditinggalkan kering kerontang ternyata menjadi tanah yang subur. Dan selama 2 tahun itu Halimah Sa'diyah menyusui Rasulullah SAW, segalanya tercukupi. Sedangkan kondisi tetangganya justru berbanding terbalik. Hikmah yang dapat dipetik adalah musim paceklik bukan harus membuat kita merasa terpuruk, apalagi berputus asa. Karena Allah melarang kita berputus asa.
kewajiban kita adalah berusaha. Dan jangan takut bersedekah, karena bersedekah itu tidak membuat miskin, apalagi menyantuni anak yatim. Jangan takut, pada saat Alimatus Sa'diyah tidak tahu siapa akan yang membayar jasa ibu susunya, ternyata Allah yang mencukupinya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aminkan doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berangkatlah kawan-kawan kami ini ya Allah ke tanah suci dengan izin-Mu, dengan ridha-Mu, dengan rizki-Mu, dengan harta yang halal, yang barokah, dengan ilmu yang cukup, dengan badan yang sehat ya Allah, dengan hati yang ikhlas. Mudah-mudahan mereka semua bisa melihat Ka'bah-Mu, bisa melihat Masjidil Haram-Mu, bisa berangkat ke Masjid Nabawi Nabi-Mu ya Allah, dan kemudian ruku sujud di Masjidil Haram Mekah dan Masjidil Haram Nabawi. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudah-mudahan mereka semua dari kawan-kawan kami ini dan segenap kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di seluruh dunia-Mu ya Allah, bisa tawaf di Baitullah-Mu, bisa berdoa di Raudhah Nabi-Mu, bisa sa'i ya Allah baina Safa wal Marwah, dan bisa wukuf di padang Arafah. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudah-mudahan mereka semua menjadi wasilah bisa berangkatnya orang-orang lain ya Allah menuju tanah suci-Mu, bisa berziarah ke makam Nabi-Mu dan makam sahabat-sahabatnya, makam keluarganya. Ya Allah ya Rahman Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, mudah-mudahan salawatnya mereka tidak putus cuma hari ini saja, hingga hari-hari setelahnya, hingga akhir hayatnya nanti ya Allah. Selalu ya Allah bersalawat lisannya, hatinya, pikirannya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudah-mudahan kami juga bisa mempelajari ya Allah silsilah dari Nabi-Mu, kelahiran dari Nabi-Mu, masa kecil, masa remaja, masa tuanya Nabi-Mu, dan seluruh sendi-sendi kehidupan dari Nabi-Mu ya Allah, dan kami mengambil banyak pelajaran dan uswatun hasanah dari Nabi-Mu. Ya Allah ya Rahman Rahim, tambahkan ilmu kami pada kami Allah tentang Nabi-Mu, tentang Rasul-Mu, bila tumbuh kemudian rasa cinta kepada Nabi-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kau mencintai Nabi-Mu, maka izinkan kami mencintai Nabi-Mu ya Allah. Engkau ridha terhadap Nabi-Mu, mudah-mudahan Engkau ridha juga terhadap kami sebagai umat dari Nabi-Mu, sehingga Engkau ridha terhadap kami sebagai umat Nabi-Mu ya Allah ya Allah ya Rahman Rahim. Engkau jaga, Engkau lindungi Nabi-Mu, mudah-mudahan kami Engkau catatkan sebagai umat Nabi-Mu, lalu kami Engkau berikan kekuatan dan Engkau beri kami perlindungan-Mu. Ya Allah ya Rahman Rahim, Kau berikan kemuliaan kepada Nabi-Mu dan kepada umat Nabi-Mu, mudah-mudahan kami Engkau catatkan sebagai umat dari Nabi-Mu, lalu Engkau berikan kemuliaan itu kepada kami sebagai umat dari Nabi-Mu. Pantaskanlah diri kami ya Allah, mudah-mudahan Kau bikin kami bisa melaksanakan sunnah-sunnah dari Nabi-Mu, tidak terselenggara salat zuhur kecuali dengan qobliyah ba'diyahnya, tidak terselenggara salat asar kecuali dengan qobliyahnya, tidak terselenggara salat maghrib dan isya kecuali dengan qobliyah ba'diyahnya, tidak terselenggara kemudian salat subuh kecuali dengan salat sunnah fajarnya. Tidak ada pagi yang kelewat kecuali kami bisa doa untuk membahagiakan Nabi-Mu, bahwa kami ini adalah umat dari Nabi-Mu ya Allah. Tidak terlewatkan satu malam pun kecuali kami tutup ia dengan salat witir, dan kami tutup ia dengan surah Al-Mulk kesukaan Nabi-Mu, dan kami lewatkan pagi dengan surah Ar-Rahman dari kesukaan Nabi-Mu. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikan kami orang-orang yang bisa berpuasa Senin dan Kamis, sehingga ketika Engkau memberi penglihatan kepada Nabi-Mu, Nabi-Mu melihat kami dalam keadaan kami berpuasa, lalu Nabi-Mu ridha pada kami ya Allah, dan memberikan keridhaan ini kepadamu, memberikan syafaatnya ini kepadamu, lalu jadilah kami orang-orang yang Kau ridhai dan Engkau beri syafaat. Jika Engkau izinkan kami memegang duit dari rizki-Mu ya Allah, lalu kami mengatakan kami adalah umat dari Nabi-Mu, berikanlah kami ikhlasan untuk bisa seperti Nabi-Mu, berderma, bersedekah, menjaga anak-anak yatim-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kami Engkau berikan keridhaan hati, kelapangan hati, keringanan berfikir, enteng tangannya untuk bersedekah, karena Nabi-Mu mencintai sedekah. Ya Allah, bila kami ingin bermaksiat sedangkan kami tahu dari guru-guru kami Allah bahwa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi akan berdiri di hadapan kami, di samping kami, di belakang kami, di sekitar kami, menanti kami dari umatnya, Nabi ya Allah yang akan mendapatkan hisab dari Allah, dari Engkau sebagai Rabb kami. Lalu Rasulullah berdiri sebagai pemberi syafaat buat kami.
Tatkala kemudian Allah ingin menghisab para umatnya, lalu Nabi mengatakan kepada Allah, kepada Tuhannya, Rabbul Jalal yang sudah memberikan tongkat syafaat kepadanya, ya Allah, izinkan aku yang menjadi penebus makhluk ini, izinkan aku yang menjadi penebus si fulan ini, izinkan aku menjadi penebus umatku ini, ya Allah. Lalu tidak ada pertanyaan satu pun darimu, karena engkau melihat, engkau mendengar, engkau kemudian mengabulkan permintaan dari nabimu. Lalu bagaimanakah lagi kami, ya Allah, ketika di dunia mampu bermaksiat, padahal kami adalah umat dari nabimu. Kami nanti akan memberatkan nabimu bila kami begitu banyak maksiatnya, dan tentu saja nabi kami akan malu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, apabila kemudian kami berdiri di hadapanmu dengan maksiat yang begitu banyaknya. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, tidak akan mungkin, ya Allah, kami bisa berdiri dengan rasa hormat, rasa mulia di hadapan nabimu, di hadapan engkau yang maha mulia, ya Allah, sedangkan kami bertabur dosa dan maksiat, bertabur kemudian kejahatan dan keburukan, bertabur kemudian kesalahan dan kelalaian. Bagaimana mungkin kami bisa mendapat senyum dari nabimu, ya Allah, bila kami hidup dengan kubangan dosa, kubangan maksiat? Dan bagaimana mungkin kami bisa engkau bela? Bagaimana mungkin kemudian nabimu bisa membela kami, ya Allah? Maka izinkan kami menjadi umat dari nabimu yang sepi, yang bersih daripada dosa dan maksiat, daripada, ya Allah, kejahatan dan keburukan, daripada kesalahan dan kelalaian. Ya Allah, izinkan kami, ya Allah, ditemani oleh nabimu pada saat sakaratul mautnya kami, dan engkau menemani kami dengan mengirimkan nabimu pada kami ketika kami dimasukkan ke alam kubur, sehingga tidak ada satupun malaikatmu yang berani, yang tega, yang kemudian akhirnya menjadi sungkan karena nabimu menemani kami di alam kubur kami nanti, ya Allah. Izinkan kami ketika kami engkau bangkitkan, kami sudah ada di dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami ketika kemudian kami dibangkitkan, ya Allah, ya Rahman, Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ketika kami membuka mata kami ada Rasul di samping kami bersama keluarga kami, orang tua kami, anak turunan kami, sahabat-sahabat kami, dan keluarga semua anak turunan hingga akhir zaman nanti. Engkau mengirimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi syafi'an wa syahidan lana yaumil qiyamah, menjadi penolong dan penebus kami, menjadi saksi kami dan pembela kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, izinkan kami membasahi lisan kami dengan salawat kepada Rasulmu, dan izinkan kami menghiasi hidup kami dengan sunnah-sunnah dari nabimu. Ajarkan kami tentang agamamu, izinkan kami tentang agama Rasulmu ini Islam, ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa melakukan, ya Allah, seluruh ajaran ini dalam hidup kami semuanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.